Tuhan Allah sumber kekuatan dan perisai kehidupan kami memuji dan mengagungkan Engkau sumber kehidupan kami, satu-satunya Allah yang kami muliakan, satu-satunya Allah yang kami miliki, satu-satunya Allah yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kami, sehingga walaupun hidup kami ada kalanya saat-saat kami harus patah semangat, kami tidak mampu menjalani kehidupan ini, Engkau yang selalu menguatkan kami melalui kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah dan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup yang kami jalani. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 11 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-44. Langsung berkata-kata demikian, ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian jawab pembacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita semua yang membaca, yang mendengar, tetapi mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita di tiap-tiap saat. Haleluya. Pada saat ini kita boleh berada di minggu kedua di bulan September. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dalam persekutuan di tempat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan, tidak dapat dipungkiri bagi kebanyakan orang atau masyarakat kesulitan ekonomi, pendidikan, kesehatan, peluang kerja, dan berbagai masalah-masalah lainnya masih menjadi persoalan sampai pada masa sekarang ini. Dunia kadang menawarkan berbagai janji dan harapan, tetapi perlu kita ketahui bahwa tak selamanya janji dan harapan yang ditawarkan itu dapat terwujud. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini kita hendak belajar dari pergumulan dan harapan Maria dan Marta. Ketika mereka mengalami pergumulan berat akibat kematian Lazarus. Kalau kita baca secara keseluruhan dari pasal 11 ayat 32
ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Dalam ayat 32, Maria berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Maria ternyata adalah tipe manusia yang belum memahami bahwa Tuhan yang selalu ada dalam segala dimensi kehidupan manusia. Pikiran Maria sama dengan pikiran orang-orang Yahudi yang mengatakan ia yang memelekan mata. Orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Cara berpikir seperti itu sejajar dengan ungkapan yang sering kali muncul ketika mengalami pergumulan atau persoalan hidup. Seandainya Tuhan ada di sini, aku tidak akan mengalami pergumulan atau masalah yang seperti ini. Mengapa Tuhan meninggalkan kami? Kata seandainya, mengapa itu yang ada di pikiran orang-orang yang mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengomentari pernyataan Maria dan Marta, tetapi ia paham dengan pergumulan yang sedang mereka alami pada saat itu. Di pekuburan yang ditutup dengan batu itu, Yesus berkata, "Angkat batu itu." Ada respon Marta terhadap perkataan Yesus, dan kemudian Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Saya pikir Marta ini tidak menyadari bahwa Tuhan yang lebih mengetahui bau busuk yang ada di balik batu itu. Bahkan Tuhan mengetahui semua bau busuk yang ada dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam diri kita masing-masing dan seluruh kehidupan kita. Marta harus melakukan tindakan, yaitu mengangkat batu untuk membuka kubur, meskipun ia khawatir akan adanya bau busuk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam semua masalah kita harus melakukan tindakan, yaitu membuka diri. Walaupun keterbukaan itu akan menimbulkan bau busuk yang diakibatkan oleh diri kita sendiri, membuka diri di hadapan Tuhan sekalipun kita orang berdosa, sebab Yesus telah menjumpai kita. Harapan tidak akan tercapai jika kita selalu berpikiran bahwa batu tak perlu diangkat. Semua ketidaksetiaan, fitnah, kebohongan, kemalasan, kelakuan buruk sekalipun, dan berbagai kesalahan-kesalahan lainnya tidak perlu dibuka, tidak perlu diakui, bahkan harus tetap ditutup-tutupi agar semua kelihatan terkesan baik-baik saja, terkesan beraroma harum, padahal kenyataannya tidak demikian. Ada pula yang khawatir membuka suatu kesalahan karena ingin hidup aman, takut menghadapi resiko, mungkin takut kalau ia kehilangan posisi, dan takut-takut lainnya. Ada pula yang tidak rela membuka permasalahan hanya karena khawatir akan ada bau busuk yang menyengat, padahal itu semua tidak akan pernah dapat mengatasi masalah, tidak akan dapat memenuhi sesuai dengan harapan kita. Dalam keraguan Marta terhadap bau busuk, Yesus menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yesus telah menyatakan angkat batu itu, artinya bahwa Marta dan kita semua harus percaya kepada orang, kepada apa yang telah difirmankan
dalam kehidupan kita. Saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada akhirnya mereka melakukan tindakan mengangkat batu itu. Pada ayat 41 bagian A, di situ kata mereka yang digunakan, bukan hanya Marta sendiri. Mengapa mereka yang mengangkat batu itu? Mengapa bukan hanya Marta saja yang mengangkat batu itu? Seringkali kita sulit melakukan suatu tindakan jika hanya sendiri. Kata mereka menunjukkan lebih dari satu orang. Kebersamaan, upaya saling menolong menjadi penting dalam melakukan tindakan untuk menggapai segala harapan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, melakukan tindakan sesuai firman Tuhan dan dalam kebersamaan dengan sesama, maka kita akan menyaksikan segala kemuliaan Allah. Apa hasil dari tindakan itu? Bukan bau busuk yang menjadi dominan, tetapi pergumulan segera dapat diatasi, harapan menjadi kenyataan, kepedihan hati Marta menjadi sukacita karena Lazarus pun dibangkitkan. Dari peristiwa yang dialami Marta, kita dapat menggarisbawahi bahwa inti dari tindakan yang sesungguhnya adalah perlawanan menentang musuh. Musuh bukan dari orang lain, tetapi musuh dari dalam diri kita sendiri. Melawan kelemahan iman, kelemahan hati, jiwa, pikiran, dan egois kita, serta keraguan-raguan dan ketakutan untuk menghadapi resiko yang berbau busuk, sehingga kita terpaku dan terkonsentrasi kepada bau busuk dan bukan kepada kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kelemahan iman, hati, jiwa, dan pikiran di tengah-tengah berbagai peluang kecemasan dan harapan, kita perlu melakukan tindakan untuk mengatasi segala masalah, termasuk yang kelak datangnya tak terduga. Yang namanya masalah selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam usaha pekerjaan kita, dalam tugas pelayanan kita, dan dalam keluarga kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat bersatu padu dalam mewujudkan persaudaraan, supaya kita dapat menyaksikan segala kemuliaan Tuhan. Hari ini kita telah menyaksikan kemuliaan Tuhan itu. Percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, memberkati masa depan kita. Jangan memelihara iman kita yang pasif, tetapi harus aktif. Maka disitulah akan nyata kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sudah pasti tidak akan pernah mengecewakan kita. Kemuliaan Allah adalah sumber pengharapan. Kemuliaan Allah bukan dalam diri manusia, bukan dalam diri penguasa dunia, bukan dalam diri orang atau kelompok tertentu, tetapi kemuliaan hanya ada pada Allah. Ketika kita percaya dan melakukan tindakan sesuai dengan firman Tuhan, maka harapan pasti akan terwujud. Berhentilah menyatakan apa yang kita lakukan dan mulai menunjukkan tindakan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang mampu saudaraku kerjakan, yang tidak mampu saudara kerjakan. Serahkan dan berikan kepada Tuhan, Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang akan mengerjakan untuk saudara-saudara sekalian. Terpujilah Kristus hari ini kekal